فاضت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا. Bolehkah kita berdoa menyebut nama seseorang yang kita kagumi ketika sujud terakhir dalam sholat dengan harapan orang itu menjadi imam kita? Berdoa menyebut nama boleh, dengan syarat jangan ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau tak bahasa Indonesia, saya tak pandai bahasa Arab, Pak Ustaz. Di dalam hati saja. Dalam hati. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa waktu sujud. Nabi sujudnya berapa lama? Sampai Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Setelah selesai solat, Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku? Kata Aisyah, aku sangka kau udah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya dia bersujud. Tapi saat solat sendirian, waktu jadi imam jangan. Anda buat besok subuh lama, bangkit pitam makmum di belakang. Mintalah doa. Apanya? Ya Allah, aku sangat mencintai Nur Hayati ini ya Allah. Kebetulan namanya ada yang pula GR. Kalau memang dia jodohku ya Allah, tolonglah kirimkan angin cinta ke dalam hatinya. Tapi kalau memang dia menolak, kirimkan angin puting beliung, mati dia sekalian. Jangan, tak boleh doa yang tak baik. Doa yang baik. Mana dalilnya boleh menyebut nama? Nabi menyebut nama ketika minta laknat. Allahumma al'an bani Ri'il, Allahumma al'an Usayyah, Allahumma al'an Zakwan. Itu kan minta laknat. Ini kan cinta minta rahmat. Ketika minta kebaikan juga Nabi minta sebut nama. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Aku senang betul dengan 2 Umar itu. Kalau 2 Umar itu masuk Islam, insya Allah Islam akan kuat. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Tapi yang masuk Islam Umar bin Khattab. Umar bin Hisham mati kafir. Umar bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuma tahu namanya satu. Umar bin Hisham. Abu Jahal. Nama siapa? Ustadz Somad. Pas dicari di internet tak ada. Rupanya Anton. Ustadz, afwan saya mau nanya, doa amalan apa harus dilakukan untuk menggerakkan hati ikhwan yang soleh menjadi imam idaman? Jodoh-jodoh aja nih. Bersyukur kita anak-anak gadis kita pengajian, alhamdulillah. Bayangkan nih, dia ketik, dia tanyakan, kalian yang perempuan-perempuan, maka kalau datang pria-pria soleh ini meminang mereka datang ke ayah kalian mesti terima. Kalau tidak terima, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Apa fitnahnya? Sudah tak perlu lagi diceritakan. MBA, married by accident. Kalau mahar mahal, maka zina akan murah. Kalau jalan benar ditutup, maka jalan batil akan dibuka. Itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Akhirnya anak lajang, anak gadis back street, back belakang street jalan, back street jalan dari pintu belakang. Akhirnya bonceng ke sana, bonceng ke sini, bonceng ke sana, bonceng ke sini, masuk angin, bam. Akad nikah dalam keadaan marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku, nais aku datang ke rumahnya lagi ya. Perempuan yang menikah dalam keadaan hamil, nikahnya sah. Yang jadi masalah muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu kalau lahir tak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserahlah, bin botol. 2, kalau anak itu ternyata bapaknya mati, dia tak dapat warisan karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya. 3, kalau anak pertama itu laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Nanti kalau bapak itu mati, si anak pertama ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya, karena dia bukan saudara seayah, dia saudara seibu tak bisa jadi wali. Yang keempat, kalau anak pertama ini gadis, nanti dipinang orang, si bapak tak bisa mewalikannya, walinya wali hakim. Ini anak saya, Ustaz. Rambutnya, air liurnya, darahnya sudah kami bawa tes DNA di Singapura. Ini positif anak saya. DNA tak laku, mas bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H.
Maka jaga anak-anak gadis kita, jaga. Apa amalannya? Pakai jilbab panjang, menutup aurat. Ini udah bagus nih, jilbabnya panjang, nutup aurat. Yang nampak tuh cuma wajah dengan tapak tangan. Zahiruha wa batinuha. Ini boleh nampak, ini boleh. Tak perlu pakai baju bersayap sampai kemari. Cukup kaki tutup, pakai kaos kaki, bagus, tutup aurat. Saya mau ke pasar belanja, Pak Ustaz, pakai sepatu bot. Nih, penting nih menutup aurat. Jangan kau pakai celana. Banyak anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin. Setelah ditanya jinnya, kenapa kau ganggu? Celana kami dipakainya. Celana jin. Sampai menjerit paha. Tolong! Tolong! Padahal itu celana karet, namanya legging. Celana legging kecil. Bisa pula yang kezerni menyampul kaki sebesar batang kelapa. Itu di Amerika dipakai untuk senam aerobik di ruang tertutup. Sampai di tempat kita dipakai belanja ke pasar pagi. Banyak tukang potong ayam salah potong. Kau tutup aurat, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Saya nggak bisa doa bahasa Arab, Pak Ustadz. Kami bukan dari Mesir, Kairo. Doa itu yang penting 4 aja, yang penting doa itu pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya pakai doa kita. Pakai bahasa kita. Ya Allah, aku ingin betul kau kirimkan seorang pangeran yang akan dapat. Pangeran apapun jadilah ya Allah. Yang penting cepat. Tapi kalau doanya sifatnya pribadi di masjid, jangan kuat-kuat. Ya Allah, kau kirim aku udah tak lama tahan. Aku dengar kawan sebelah. Siapa kata dia? Berdoa jangan terlalu. Pak Ustadz, saya tak bisa bahasa Indonesia. Pakai bahasa kau lah. Pakai bahasa apa? Kau dari mana? Saya orang Jawa, Pak Ustadz. Pakai bahasa Jawa. Iki piri wis pirang dino. Bocone orang teko wis ngalur ngidul ngetan iki ya Allah. Nek sing ganteng iku yo apik tenan ya Allah. Saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Saya orang Minang. Apa Minang? Iko banyak mana yang diminta kan? Nang pertama alum balaki, nang kedua alum babi, nang keampe bicara ibu. Bolehkah seorang menyimpan perasaan pada seorang laki-laki soleh, mengharapkan laki-laki itu jadi imamnya? Boleh, apa boleh tak boleh? Cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka tak bisa dipaksa. Bisa tak kita paksa? Kau harus suka. Tak bisa. Jadi kalau ada rasa suka di dalam hati, itu tak bisa kita lawan. Selama sukanya kepada yang halal. Saya suka betul sama dia, Pak Ustaz. Siapa tuh? Bini kawan saya. Oh, tak bisa. Itu harus kau lawan. Sekedar suka kau lawan. Lawan, banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Jangan kau intip-intip di FB dia. Minta ampun pada Allah supaya dialihkan pada yang lain. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hatiku ini kepada yang baik ya Allah. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, amin. Jika kita sholat subuh kelamaan, misalnya sholat subuh jam 6 lewat, apa pula sholat subuh jam 6 lewat? Tak ada orang sholat subuh jam 6 lewat. Makanya pasanglah jam tu 2. Jam waker, wake bangun, waker, jam yang bisa membangunkan. Yang satu tu jam jadul, jam lama. Yang satu ni jam baru, bisa di setel lagu. Pasanglah lagu mati. Karena lagu mati. Na 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 na. Kasaum. Atau lagu Ustaz dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati. Ustaz mati. Atau lagu nasihat ibu-ibu, bila Israel datang. InsyaAllah, coba setel malam, InsyaAllah terbangun. As-salatu khairum minan naum. Besok ditanya orang, kau kenapa tak ke masjid? Salah muazzinnya, lagunya slow betul. Besok dirobah sama muazzin. As-salatu khairum minan naum.
Tetap juga tak ke masjid. Orang telinga udah dikencingi setan. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udhunai, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang. Kalau Allah tak sayang, nampak tertulis di situ WC, toilet. Bangun subuh. Ibu-ibu, kapan terakhir membangunkan anak subuh? Bangun, bangun. Bapak, kapan terakhir mengajak anak sholat subuh? Ayo. Anak tu diajak, bukan disuruh. Pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid? Ayah dah dewasa dah. Di bawah dia ke masjid. Tapi anak-anak yang dibawa ke masjid itu anak-anak yang sudah mumayyiz 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adapun 1, 2, 3, 4 tak bisa dibawa ke masjid. Karena anak-anak ini tak bisa ditunjuk ajar. Anak 1, 2, 3, 4 kalau kita gini kan, awak pula digini kan ya. Ustaz kok tahu? Udah saya coba. Tak bisa ditunjuk ajar. Tapi anak-anak yang udah 5, 6, 7 bisa. Ini anak 1, 2, 3, 4 dibawa ke masjid. Bapak-bapak yang tua kacamatanya letak di bawah. Begitu dia takbir, anak tu pun lari. Asal lewat anak tu, ai kata dia. Ai kata dia. Ada uang kas pendidikan 50.000 saya pakai. Saya benar-benar lupa bagaimana cara membayarnya Pak Ustaz. Apa saya harus bayar 50.000 ke seksi pendidikan yang sekarang, atau cukup bersedekah ke masjid? Kau bayar kepada dia, Bu, ini 50.000 ke seksi pendidikan. Duit apa nih? Ambil aja lah Bu, saya tanya lagi. Kalau kira-kira kita akrab dekat dengan dia, tak diceritakannya ke orang lain, ceritakan kasusnya. Aku dulu pernah susah betul Bu, tapi dengan syaratnya kau ceritakan, yang gua update status ya. InsyaAllah. Tapi kalau kira-kira bayar, serahkan sesuai. Begitu juga wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, kau akan membawa kecuranganmu nanti hari kiamat. Kalau tak kau bayar, akan nanti di akhirat kau mikul duit 50.000. Nanti di akhirat ada orang mikul duit 50.000. Ada juga mikul Toyota Avanza plat merah. Ada juga mikul bakwan, yang dulu SMP makan 3 bayar 1. Ingat, kau dituntut di hadapan Allah nanti. Na'udzubillah. Bagaimana hukumnya seorang mengutip sumbangan di pinggir pasar besar, di samping jalan raya masjid, tapi orang mendapat untung dari gaji uang disumbang? Bagaimana jika imam masjid digaji dari uang sumbangan masjid? Imam Masjidil Haram itu digaji oleh pemerintah Saudi Arabia dari mana? Dari 7 pendapatan: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Kalau dulu ada namanya ghanimah. Harta ini disimpan namanya Baitul Mal. Muazin, imam, guru mengaji, itu dibayar dari Baitul Mal. Nabi itu tak ada digaji Pak Ustaz. Inilah orang tak ngaji. Nabi perang Badar dapat harta rampasan perang, la taqillu an 50.000 dinarin, tak kurang dari 50.000 keping dinar. Uang dinar logam emas, beratnya 4,25 gram. Kalau 4,25 gram sekarang dibayar 2 juta kali 50.000 keping, ambil kalkulator. 50.000 keping kali 2 juta sama dengan 100 M. Jatah Nabi berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumus, seperlima, 20%. Maka pada perang Badar Nabi mendapat jatah 20% dari 100 M. Berarti Nabi mendapat 20 miliar. Tapi Nabi tidak hidup mewah. 100 M Nabi dapat 20 miliar pada perang Badar. Tapi Nabi hidupnya tidak mewah. Harta itu dipakainya untuk fisabilillah. Tapi mengatakan bahwa Nabi miskin susah melarat, ini orang tak betul. Karena Nabi waktu menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Onta paling murah 35 juta. Itu pun onta-onta berkurap lah itu. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Kalau ada anak muda umur 25 tahun nikah, maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Kaya. Yang miskin itu siapa? Umat Muhammad. Nikahnya apa? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran.
Yang dulu menikah seperangkat alat sholat kita usia Al-Quran tahun 80, sekarang tinggal tai lalatnya pun tak ada lagi. Lapuk udah, Quran pun tak bersampul lagi. Oleh sebab itu yang paling bagus maharnya emas. Tapi bukan berarti yang kemarin nikah dengan itu tidak sah, nikahnya sudah sah. Yang paling enak anak-anak muda sekarang lah. Maharnya apa? Kupinang kau dengan bismillah. Kedua orang tua saya mencari nafkah rezeki dengan cara riba. Yang ingin saya tanyakan, adakah sah amal dan ibadah saya sebagai anak yang sholat dan lain sebagai dapat dari orang tersebut? Orang tua saya berkata, jika tidak seperti ini kalian tak bisa sekolah. Jangan kasih anak-anak makan riba, makan haram. Pinjamkan duit 100.000 bayar 120. Pinjamkan 1 juta bayar 1.200.000. Pinjamkan 10 juta bayar 11 juta. Riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti kalau bangkit dari kubur, tengok kanan ada orang macam kerasukan setan. Ah, kau makan riba ya? Kata dia, aku pun nengok kau macam itu juga. Rupanya sama-sama makan riba. 2, makan riba, masuk riba ke mulut berubah menjadi darah. Darah masuk ke tangkai jantung menyembur ke otak. Otak gelap hitam gara-gara makan riba. Anak-anak tak lagi bisa mengingat Allah. Anak-anak tak ada berpikiran baik. Heran aku nengok anakku nih Pak Ustadz. Sudah aku masukkan ke pesantren, lari. Sudah aku sekolahkan agama tapi tak sembahyang. Kenapa otaknya gelap? Gara-gara kau sumbatkan makan riba, riba, riba. 3, ketika dia berdoa, doanya tak dikabulkan Allah. Allahumma adina fi man hadait. Doa tak dikabulkan gara-gara apa? Gara-gara lidah makan riba. 4, ibadah duit riba kau bawa ke Makkah menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan sampai kena riba. Hai anakku, ayahmu riba, mudah-mudahan kau selamat insyaallah. Sekarang kau belum bisa, darurat boleh. Masuk ke dalam hutan, pilihannya 2, makan babi sama mati. Pilih mati apa makan babi? Jangan mati. Jangan, nanti bapak tu kawin lagi. Boleh makan babi. Jangan pilih mati tapi makan babi. Ambil babi, colek-colek pakai kecap. Karena kalau tak gitu mati. Sementara datang pisang. Setelah kawan datang bawa pisang, bro, udah ada pisang, berhenti kau makan babi. Ah enggak, enak babi ini. Oh jangan. Jangan kau lanjutkan. Itu standar dasar hukumnya apa? Akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang berat. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang seorang anak berubah sikapnya kepada orang tuanya karena sifat orang tuanya? Orang tuanya berjudi, jadi anaknya seperti melawan dengan orang tuanya. Tak boleh kau lawan bapakmu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau bapakmu itu memaksa engkau untuk durhaka, memaksa engkau untuk melawan Allah, memaksa engkau untuk syirik, fala tuti'huma, jangan kau ikut bapakmu, jangan kau ikut emakmu. Tapi ayat itu belum titik, baca ujungnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul berbakti dengan baik. Ayahmu pecandu narkoba, makmu pezina, orang jahat. Mereka dulu pun bertemu kadang-kadang tak baik. Ayahmu iblis, makmu setan. Tapi kau diberi Allah hidayah. Jangan balik pengajian lalu kau panggil makmu, mak sini sebentar, ayah sini duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai penghuni neraka jahanam. Kan begitu caranya. Kan ada tokoh masyarakat, ada datuk, ada alim ulama. Amin tak pendapat mereka. Bahasanya bahasa engkau tapi pakai lidah mereka. Datuk, ya ini ayah sama mak saya ni cakap datuk yang dia dengar, bisa kasih nasihat dia. Ayah nanti saya nasihati. Begitu. Ada pakcik ayah kita, ada orang tua kita, ada yang lebih dituakan di tengah keluarga. Amin tak. Siapa yang di atas kita? Amin tak sama dia. InsyaAllah. Pakcik, tolong nasihati ayah saya. Kenapa? Ayah saya tak sembahyang, tolong nasihati. Aku pun tak juga sembahyang. Sumpah seperti apa yang dikabulkan Allah?
Apakah Allah mendengar sumpah dari orang yang tak beriman, pemabuk, tak sholat, tak pernah mengaji, tak pernah puasa? Orang itu menyumpahi anak kandungnya sendiri, aku sumpah kau tak menikah seumur hidup. Itu bukan sumpah, namanya laknat. Yang disebut sumpah itu bukan itu. Wallahi, tallahi, billahi, aku bersumpah tidak akan makan jengkol. Nah, itu namanya sumpah. Tapi sumpah itu bisa ditebus. Bagaimana cara menebusnya? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Sumpahmu bisa kau tebus dengan membayar makan 10 fakir miskin, au kiswatuhum, atau belikan pakaian 10 fakir miskin, au tahriru raqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Makanya ibu jangan percaya sumpah bapak. Kalau ada bapak berkata, demi Allah mah, papa nggak akan nikah lagi. Aku udah tahu dah bang lah. 4 bisa nebusnya kan. Kasih makan 10 fakir miskin, kasih 10 pakaian, bebaskan budak, kau puasa 3 hari. Kau pikir aku tak tahu ya? Kami udah ngaji dah. Jadi yang dimaksud ini bukan sumpah, itu namanya laknat. Ku laknat kau jadi kata. Ku laknat kau jadi, itu tak boleh kita laknat. Ibu tak boleh melaknat anak. Karena ada dulu orang melaknat anaknya, maka walaupun anak itu ahli ibadah, kena juga dia. Apa kata si ibu manggil? Ya Juraij! Anaknya di dalam sedang ibadah, dia tak menyaut, karena bagi dia lebih baik mengingat Allah daripada menyaut ibu. Ya Juraij! Dia tak juga menyaut. Ya Juraij! Dia akhirnya berdoa si ibu. Apa kata si ibu? Allahumma la tumits wa taturihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan si Juraij sebelum biji matanya melihat wanita tunasusila PSK WTS orang jahat. Ditakdirkan Allah, tiba-tiba ada perempuan wanita tunasusila hamil, ditangkap. Siapa suamimu? Apa kata si perempuan itu? Juraij. Akhirnya Juraij ditangkap. Membohong kau Juraij, nampaknya kau selama ini ahli ibadah, rupanya kau pezina. Ini perempuan ini ambil gara-gara kau. Pas mereka mau membunuh dia, kata Juraij, tunggu, jangan kalian bunuh aku, tunggu anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, Juraij tusuk pusat anak itu dengan telunjuknya. Ya gulam, anak kecil, man abuka, who is your father? Bapak sampean siapa? Siapa bapak kau Juraij? Siapa bapakmu anak kecil? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing. Rupanya Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu, sehingga mata si Juraij pernah melihat wanita tunasusila. Makanya ibu kalau marah betul sama anak, tak boleh panggil, hei hantu, tak boleh. Anak itu menjawab, kalau aku hantu, mak gendruwo, gitu dia. Makanya kalau marah betul panggil, oh lah calon gubernur sini. Oh lah paling marah betul, oh calon RT sini. Apa RT jangan buat tersinggung mereka. Kami mau tanya, apakah dalam berdoa itu harus dimulai dengan alhamdulillah, ditutup dengan bacaan selawat dan tasbih? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bernilai. Itulah maka diawali dengan alhamdulillah. Yang paling bagus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa pakai selawat? Semua doa kalau tidak pakai selawat tergantung tak sampai kepada Allah, maka berselawat. Doa kunut tak ada selawatnya? Di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Tetap pakai selawat. Bagaimana hukum membuat patung, meletakkannya di puncak tugu monumen? Innal malaikata, malaikat tak masuk, la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah, fiha tamathil, kalau di rumah itu ada patung. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Pak Ustadz, ini patung gajah dari keramik mahal, saya sayang betul. Boleh dengan syarat tidak utuh. Buang kakinya, buang kepalanya, tinggalkan belalainya. Makanya di Saudi Arabia, di airport Jeddah, ada patung kuda, kepalanya ada, kakinya ada, perut tak ada. Saya pertama heran, kenapa perutnya tak ada? Rupanya kalau tak utuh boleh.
Boneka-boneka anak kecil, anak kami punya, boleh. Boneka Marsha and the Bear, Upin Ipin, Wonder Woman, Spiderman, Batman. Hanya saja Batman, Wonder Woman, Spiderman itu kalau bisa dikasih kain sarung, karena mereka sempaknya di luar. Mengapa boneka anak-anak boleh? Karena Nabi membiarkan boneka Aisyah, dibiarkan Nabi. Nah, ini boleh. Pada saat akan masuk PNS, menyogok. Ketika sudah jadi PNS, apakah bisa menggunakan uang gaji untuk ibadah haji? Sogok terbagi dua. Itulah yang saya dikritik oleh ICW kemarin, Indonesia Corruption Watch. Kata dia, Abdul Somad sudah menghalalkan korupsi. Inilah bahayanya kalau nonton tidak penuh sampai akhir. Makanya belilah paket 2 giga. Begini ceritanya. Penerimaan guru syaratnya 3, IP 3,7, sudah menghonor 5 tahun, dan sarjana FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Datanglah orang bawa 3 syarat. Berapa tahun kau sudah menghonor? 5 tahun, ini buktinya. Ijazahnya apa? FKIP. Nilai berapa? 3,7. Cukup syarat? Iya. Wani piro. Kok berapa ini berapa? Saat itu dia membayar, dia sedang mengambil haknya. Sama macam jam saya ini jatuh, dijumpai orang. Jam besar kan? Iya. Bayar. Saya bayar, karena itu punya saya. Kalau mau tangkap, tangkap. Yang minta itu tangkap. Yang minta itu tangkap. Habisi dia. Karena dia sudah berbuat jahat, buat curang. Ini kalau tidak dibayarnya, maka akan diambil orang lain. Bahaya ini. Lalu yang riswah haram itu yang mana? Ini yang tak betul. Dibawanya IP 2,0. Ijazahnya teknik sipil, menghonor baru sebulan. Dia bayar dengan sekoper duit. Itu haram itu duitnya. Gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangnya haram, uang sikutnya haram, uang tunjuknya haram, uang sundulnya haram. Haram semuanya. Makan haram saja dia. Dibawanya duit itu ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik wala sa'daik. Tak ada haji mabrur bagimu. Makanya jangan heran tak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat bercelana pendek dia. Sekarang tak bercelana sama sekali. Tak ada kesan ibadah dalam dirinya. Haji mabrur. Sedekah anak yatimnya tak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, Allah Maha suci, tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Saya sudah ceramah 90 menit.